kembali lagi bersama aku di channel Cece Santi Official. Nah, kali ini aku ucapin terima kasih buat UMC Ahmad Yani Surabaya, terutama Pak Alek yang sudah memperbolehkan aku main ke sini. Nah, di sebelahku ada apa ya? Ini merupakan Suzuki R3, tapi bukan Suzuki R3 biasa. Apa sih bedanya? Ini adalah varian terbaru dari Suzuki, yaitu Suzuki R3 Sport Hybrid. Nah, yuk kita bahas eksterior pada Suzuki R3 ini. Untuk bagian eksterior Suzuki R3 Hybrid ini tidak ada perbedaan. Namun untuk varian GX terdapat perbedaan di bagian grillnya. Nah, untuk bagian lampunya sendiri tetap sama menggunakan satu proyektor dengan ukuran 3 inch. Nah, kalau kita lihat dari sisi samping baru kita lihat ada perbedaan. Kita mulai dari sisi velgnya dulu ya. Untuk besarnya dari ban dan velg itu tidak ada perbedaan dengan tipe sport yang lama. Tapi untuk velgnya, tipe ini merupakan mengusung konsep tipe dual tone. Jadi ada dua warna di velgnya. Sangat berkesan sporty di Suzuki ini. Nah, kemudian kita masuk lagi, kalau kita lihat sini ada antena. Antena untuk tipe ini sudah dinamis sekali ya. Lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Jadi kalau kita kunci pintunya sudah auto full. Buat kalian yang hobi liburan dan touring, Suzuki R3 Hybrid ini merupakan pilihan terbaik. Kenapa? Karena dari bagasinya, kita lihat sama-sama ya. Bagasinya ini muat satu koper besar. Jadi ini merupakan terbesar di kelasnya. Nah, juga bagi kalian yang nggak pingin ya mobilnya kelihatan berantakan, bisa menaruh barang-barang di dua tray ini. Muat cukup banyak untuk barang-barangnya. Jadi ketika kita berkendara tidak ada barang-barang tercecer ya. Kita lanjut bahas bagian interiornya ya. Untuk sisi pertama kita bisa lihat apa sih perbedaannya, yaitu sisi jahitannya ini guys. Nah, kita bisa lihat ya, sisi jahitan pada backlightnya menambah kesan sporty guys. Nah, kita bahas perbedaan yang ada di dashboard. Pada sisi panel dashboardnya dulunya merupakan panel kayu, sekarang dirubah menjadi panel karbon, jadi kesan sportinya dapat banget. Kemudian pada bagian setirnya ya, kita lihat ada sisi jahitan merah di sini, ini juga memperkuat kesan sportinya. Nah, untuk bagian konfigurasi setirnya ini masih cukup disayangkan ya, karena ini cuman tilt aja, bisa naik turun, belum teleskopik. Bagian terbaru pada Suzuki R3 Hybrid ini adalah pada bagian cruise control. Jadi ketika kita berkendara di jalan tol, teman-teman tinggal set, jadi tidak perlu takut lagi melanggar batas kecepatan. Nah, sekarang kita bahas mengenai speedometernya. Speedometernya ini sudah berwarna seperti XL7. Nah, untuk indikasi pertamanya kita lihat ya, ada indikasi baterainya. Kemudian kalau dipencet kita bisa tahu average full ekonominya, range-nya berapa kilo. Sama kemudian ini kita sudah tahu kita berkendara naik mobil ini udah berapa jam. Ini total idle stop time-nya, total idle full save-nya. Kita lanjut di bagian AC ya. Nah, tombol AC di mobil ini sudah keren ya. Kenapa keren? Karena ada auto climate control-nya di bagian AC. Jadi ketika kita pencet auto, semua suhu AC di mobil ini akan mengarah pada AC yang kita set. Nah, juga ada sisi lainnya, yaitu ada front dan rear defogger. Jadi ketika kita berkendara kemudian ada embun, kita nyalain ini, embun di mobil kita akan hilang. Jadi lebih aman dari dalam berkendara. Dari sisi tombolnya ini merupakan paling komplit di kelasnya. Nah, kalau kita lihat di sisi bagian kanan ada on off DRL,
tombol stability control, tombol on off parking sensor, dan tombol on off idle stop. Jadi tombolnya terisi penuh, juga ada laci untuk taruh uang receh maupun untuk kartu tol. Untuk mesin dari Suzuki R3 Sport Hybrid ini masih sama, yaitu mesin K15B dengan tenaga 104 horsepower dan torsi 138 Nm, 4 speed dengan penggerak roda depan. Nah, yang membedakan mobil Suzuki R3 Hybrid ini adanya bagian baterai yang tidak terlalu besar yang diletakkan di bagian bawah kursi penumpang. Karena kapasitas baterai yang cukup kecil tadi, baterai tersebut akan bekerja membantu mesin pada 200 sampai 2000 rpm. Jadi ketika berada di atas 2000 rpm, baterai akan stop bekerja dan mesin akan bekerja kembali. Mungkin kalian bertanya-tanya, hybridnya nggak berfungsi full dong? Nah, gini, yang membuat konsumsi bahan bakar itu tinggi atau bisa kita bilang boros ya, adalah ketika kita sering stop and go di kemacetan, yang dimana biasanya kita main di RPM rendah. Dengan adanya teknologi Smart Hybrid dari Suzuki ini, ketika sedang macet-macet, mobil ini tidak menggunakan BBM sebagai tenaga utamanya, melainkan menggunakan tenaga baterai sebagai tenaga utamanya. Jadi aku udah jelasin interior maupun eksterior dari mobil ini. Sekarang kita coba berkendara dengan Suzuki R3 New Hybrid ini. Nah, untuk berkendara kali ini aku ditemani oleh selamat siang Cek Santi. Iya. Kenalin nih, namaku Vivi dari dealer Suzuki Ayani. Oke, kali ini Cece mau cobain ya All New R3 yang terbaru Smart Hybrid dari Suzuki. Yuk kita coba, Ce. Yuk. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai rasa berkendara dengan R3 ini. Menurutku sih ini cukup empuk ya, Cik Vivi ya. Iya, jadi kalau konsepnya All New R3 ini memang dari dulu konsepnya itu dia seperti sedan, Cik Santi. Nah, dulu aja yang model yang dari start kita launching lahirnya All New R3 2012 itu aja udah konsepnya sudah nyaman, sudah irit, mewah, dan bener-bener kalau dibandingkan sama brand lain itu memang kita konsepnya lebih nyaman, jadi seperti kita mengendarai sedan gitu, Cisanti. Ketika lewat polisi tidur juga nggak seberapa terasa ya. Iya, karena memang dari kalau ground clearance-nya kan 185, jadi kita menggunakan penggerak roda depan. Selain itu juga untuk pernya juga sudah menggunakan per keong, jadi Cece nyaman banget. Mau dibuat trek-trekan, mau dibuat kemana aja, Cece pasti akan nggak merasa hentakannya tuh, nggak merasa ke kabin interior gitu, Cece. Dan R3 ini sebelum hybrid pun juga sangat irit 1:16, apalagi sekarang sudah ada teknologi hybrid. Jadi menurut kemarin kan di kantornya Vivi di UMC Menyanyi itu kan ada seluruh wartawan media dari seluruh nggak cuma Jawa sih, seluruh Indonesia meliput, dan memang dari Auto Magazine juga mengeluarkan testimoni itu 1:23,8 km. Jadi 1 liternya bayangin sampai 23,8, kayak naik sepeda motor gitu, cuy, saking iritnya. Untuk bahan bakar yang digunakan menggunakan apa ya? Ya, kalau bahan bakar yang disarankan itu menggunakan oktan 92, cuy. Itu lebih bagus, AC lebih dingin, terus habis itu mesin juga lebih halus. Kalau Vivi sih sarankan seluruh customer Vivi menggunakan oktan 92 sih, cuy. Wah, kita ada di kemacetan kota Surabaya nih. Macet banget nih, cuy, Macet Surabaya. banget. Nah, aku rem dulu. Nah, ini kadang mesinnya mati ya kalau di rem ya. Ya, jadi ini yang namanya auto stop engine, Ce. Lah, kalau misalnya macet kayak gini, Ce, kan pasti kan kita berhenti lah, Cece nahan full remnya. Itu nanti kerja dari hybridnya, dari litiumnya akan bekerja. Jadi walaupun mesinnya mati, nggak pakai bahan bakar, Cece kan berhenti. Yang kerja itu adalah baterai litiumnya, itu yang bikin irit. Nah, untuk mobil hybrid sendiri nih, gimana ya cara ngecasnya ya? Jadi ya kita kan sambil jalan, Cece kan otomatis kan pedal untuk matic itu kan ada gas sama rem lah. Secara otomatis ketika Cece Santi melakukan pengereman itu udah secara otomatis mengisi
mengisi untuk di sini kan ada di displaynya itu kan ada bar, itu kan Ya, warna baterai. hijau ya, baterainya itu kan ada 2 baris lah. Sebetulnya yang bagus itu 3 bar, tapi kita kan nanti akan jalan-jalan test drive sama Vivi, kita kan masih rutenya kan masih jalan-jalan. Jadi nanti secara perlahan-lahan nanti kita kan otomatis menggunakan setengah jam, 1 jam. Pasti kita kan gas rem lah, itu nanti pengeremannya nanti lama-lama barnya akan baris. Untuk yang warna hijau itu nanti akan bertambah gitu. Jadi baterainya ini kita nggak perlu cas di cas-casan terpisah, tapi udah otomatis tercas ya, kita mengendarai mobil ini sendiri. Iya, secara tidak langsung kita sama-sama jalan, gas rem, deselerasinya nanti akan berfungsi untuk pengecasan secara otomatis. Nah, JCVV ini kan kita pakai baterai lithium. Kira-kira baterai ini awet nggak ya? Dari Suzuki sendiri ngasih apa? Kalau untuk garansinya ya Cece kan nanti kan pasti mikirin wah ini garansi atau enggak lah. Untuk baterai sama ISG di Suzuki yang tipe hybrid ini ada garansi 5 tahun atau 100.000 km C. Garansinya 5 tahun C, tenang C, masih lama C. Untuk aki digaransi juga ya? Iya, untuk garansi aki itu 1 tahun atau 20.000 km aja. Nah, Cek Santi, di All New R3 ini kan kita pakai yang Matic. Ini ada teknologi hill hold. Jadi hill hold control ini ketika kita naik nih, kita kan sekarang lagi di mall, lagi di mall. Antara CC gas ke remnya itu nanti ada hill holdnya. Jadi lepas nih. Ya, jadi jangan lama-lama C, cuma 10 detik aja gitu. Nggak perlu diapa-apain, udah berhenti aman sendiri. Banget, apalagi kita kan lagi naik ya, kan nggak bakal mundur ya. Lebih aman, safety buat kita. Kita coba ditanjakan yang ini lagi yuk. Ya, oke. Nah, aku udah rem, lalu aku langsung lepas digas. 1, 2, 3. Langsung Iya, digas jadi lagi. Jadi nggak mundur, aman banget buat Cece. Ketika naik kan kadang kan kita panik nih antara perpindahan antara gas sama rem. Kadang kan aduh nanti kalau mundur gimana. Lah, ini ada teknologi yang namanya hill hold control. Nah, kita udah selesai test drive mobil ini. Thank you banget Cek Vivi udah temenin. Terima kasih Cek Santi. Nah, sebelumnya aku ada beberapa pertanyaan. Yuk kita obrolin di dalam aja. Oke, siap Cek Santi. Nah, aku udah bahas interior, aku juga udah bahas eksterior, juga udah test drive bareng Cek Vivi. Iya. Sekarang yang nggak kalah penting lagi, berapa sih harga R3 New Hybrid ini? Oke, untuk All New R3 CC bulan ini ada promo loh C. Untuk R3 yang tipe GX itu startnya itu 293.500, ada program cashback jadi 265.500. Nah, setiap CC pembelian untuk bulan Juli, CC dapat bonus lagi nih dari kita, Samsung A03 tanpa diundi. Jadi langsung dapat HP ya. Dapat. Jadi hanya untuk promo bulan Juli ini aja. Nah, untuk mobilnya sendiri udah ready atau kita masih inden? Tenang C, untuk unitnya kita ready stock, gak usah pakai nunggu, prosesnya cepat, maksimal Vivi kerjakan 3 hari sudah Vivi kirim ke CC. Berarti begitu DP mobil langsung bisa kita bawa ya? Iya, langsung pelunasan ya C, langsung bukan pelunasan. gitu C Santi ya. Oke, kapan nih dibantu untuk pembeliannya C? Vivi siap ya. Oke, oh ya, untuk hubungi CVV sendiri hubungi kemana ya? Nah, untuk promo untuk pembelian, Cece bisa datang langsung ke Jalan Ahmad Yani Suzuki. Kita ada di Jalan Ahmad Yani 444, dealer pusatnya Jawa Timur. Cece langsung aja datang. Kalau mau test drive lagi atau mungkin bisa referensi ke teman-teman, Cece bisa langsung menghubungi dari all semua Suzuki Ahmad Yani. Kalau untuk aku sih rekomendasinya CVV karena ramah banget orangnya. Terima kasih Cece. Iya. Nah, di kala BBM yang naik gila-gilaan ini, kita harus pintar-pintar memilih kendaraan untuk aktivitas kita, baik aktivitas bersama keluarga maupun aktivitas kerjaan. Suzuki R3 Hybrid ini menjawab kebutuhan kita, di mana mobilnya lega, nyaman, dan irit. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See you!